Persib Bandung berhasil menciptakan sejarah dan membawa harum nama Indonesia di kancah Asia setelah berhasil lolos ke babak 16 besar AFC Champions League tuh. Mari kita ucapkan selamat untuk Persib Bandung. Gila sih, Persib emang bener-bener tampil luar biasa banget di kompetisi Asia musim ini. Tentunya kepastian ini didapat setelah mereka berhasil mendapatkan hasil positif atas Bangkok United di hadapan para pendukungnya sendiri, di hadapan para bobotoh, dan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Walaupun situasi Persib sebelumnya dalam tekanan, kelolosan mereka ke babak 16 besar dalam bayang-bayang Lion City Sailors, tapi sesuai apa yang dikatakan oleh Boyan Hodak dalam sesi konferensi pers, bahwa tekanan itu pasti selalu ada, namun Boyan Hodak dan skuad Persib selalu tahu dan mampu untuk mengatasi tekanan tersebut. Karena kita gak usah raguin lagi lah soal mentalitas anak asuh Boyan Hodak ini. Dalam 2 musim terakhir, termasuk di musim ini sebagai musim ketiganya, Boyan Hodak memang sukses menyulap skuad Persib untuk memiliki mentalitas yang kuat dan tinggi. Sehingga ketika mereka dalam tekanan bagaimanapun, dalam kondisi seberat apapun, Persib selalu bisa memperjuangkan hal yang ingin mereka capai. Setidaknya mereka selalu memberikan daya juang yang tinggi dan usaha yang maksimal di setiap laganya. Dan di musim ini, dengan kualitas dan perjuangan yang ditunjukkan oleh skuad Persib semuanya, mereka memang sangat layak untuk melangkah lebih jauh dan bersaing di fase gugur AFC Champions League tuh. Wah, gua masih ngerasa senang yang bener-bener senang banget sih. Karena di sistem kompetisi AFC Champions League tuh yang baru ini, levelnya gak mudah loh. Walaupun Persib di grup G ini dihadapkan dengan lawan yang sama-sama berasal dari Asia Tenggara, tapi mereka semua pada dasarnya punya kualitas. Coba, mulai dari Selangor FC, terus Bangkok United yang kita tahu, kualitas klub Liga Thailand kayak gimana. Kemudian Lion City Sailors selaku finalis ACL 2 musim lalu. Artinya apa yang ditorehkan oleh Persib ini benar-benar luar biasa. Karena mereka juga lolos bukan karena keberuntungan, gol-gol yang mereka ciptakan bukan gol nemu, tapi memang mereka lolos karena kelayakan dan kualitas yang mereka miliki. Tentunya dengan pencapaian Persib ini bisa dibilang menjadikan mereka sebagai salah satu klub Indonesia yang mampu berprestasi dan melangkah jauh di kancah Asia, khususnya di era modern. Karena kalau kita lihat kiprah klub Indonesia di era modern, khususnya di era Liga 1 sampai sekarang, rata-rata perwakilan Indonesia lebih sering gagal lolos dari fase grup. Ada beberapa kali kayak Persija di tahun 2018, PSM di tahun 2019, yang saat itu format kompetisinya masih pakai format lama. Mereka lolos dari fase grup zona ASEAN. Tapi pas di semifinal zona ASEAN, mereka juga gagal. Apalagi pasca pandemi COVID. Wakil Indonesia bener-bener gak bisa bicara banyak di kompetisi Asia. Seolah mereka hanya jadi pelengkap aja. Makanya dengan prestasi yang dicapai oleh Persib ini, dengan performa mereka yang sangat menjanjikan, otomatis menjadikan mereka sebagai salah satu klub yang berprestasi dan sangat potensial untuk memberikan prestasi yang lebih tinggi karena performa yang mereka miliki. Selain itu, hal ini juga jadi bukti. Kita bisa lihat performa Persib di Asia musim kemarin yang mereka gagal lolos dari fase grup. Mereka musim kemarin sama sekali gak bisa perform. Seolah mereka di musim kemarin itu emang gak ada persiapan yang serius untuk menghadapi kompetisi Asia. Dan dengan hasil yang ada sekarang, dengan performanya, itu jadi bukti yang sangat objektif bahwa klub ini berkembang. Mereka berkembang bukan cuma dari segi hype, bukan sekedar sukses mendatangkan pemain ternama, tapi juga dari segi hasil di lapangan. Maka keuntungan yang didapatkan Persib dengan berkiprah di babak 16 besar tentunya sangat terasa, Pak. Khususnya dari segi visibilitas serta value para pemain maupun klub. Ketika nanti di fase knockout mereka bisa main bagus, dari babak 16 besar lolos ke perempat final, dari perempat final lolos ke semifinal, kemudian dari semifinal bahkan bisa sampai lolos ke final, tentunya itu jadi prestasi yang pastinya banyak orang yang bakal melirik. Bukan cuma dari Indonesia, tapi juga dari dunia internasional. Karena Persib nih, sekarang mereka mendapatkan panggung yang besar. Perhatian dunia internasional pasti lebih mudah untuk diraih. Yang impact-nya, jika semuanya berjalan sesuai rencana, berjalan dengan maksimal, maka untuk para pemain jelas bisa meningkatkan value atau nilai jual mereka. Sedangkan untuk Persib, mereka punya keuntungan dari segi exposure. Artinya bakal semakin banyak orang yang memberikan dukungan dan perhatian lebih untuk Persib. Kemudian dari segi sponsor, bisa juga ada banyak sponsor baru yang memiliki ketertarikan kepada Persib. Karena dengan suksesnya prestasi Persib, maka otomatis para sponsor juga bisa merich audiens yang lebih luas. Dan nama brand mereka tentu bakal terbawa bagus juga, karena ada potensi besar untuk Persib bisa mengulang prestasi yang sama di musim-musim berikutnya.
Selain itu, dari segi transfer pemain, tentu dengan track record Persib yang bagus di dunia internasional, itu juga bisa bikin Persib istilahnya punya CV yang bagus untuk menarik minat para pemain berkualitas. Apalagi kalau Persib bisa konsisten dengan misi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di musim-musim berikutnya. Tentu hal tersebut membuat Persib lebih mudah mendatangkan siapapun, pemain manapun, karena ada daya tarik tersendiri untuk para calon pemain Persib nantinya. Dan gak ketinggalan juga, untuk Liga Indonesia, ini yang paling diuntungkan. Karena poin koefisien Liga tentu punya potensi untuk bertambah semakin banyak seiring berprestasinya wakil Indonesia di kompetisi Asia. Sehingga walaupun sekarang gap poinnya untuk Liga Indonesia bisa mendapatkan kuota ACL Elite masih cukup jauh, tapi kalau Persib bisa konsisten, tentu proses untuk Liga Indonesia bisa mendapatkan kuota tersebut bisa semakin nyata dan lebih cepat lagi. Jadi itu sih, intinya banyak banget keuntungan yang bisa didapatkan oleh Persib Bandung dari kelolosan mereka ke fase gugur AFC Champions League 2. Dan sekarang tentu pertanyaannya, yang mungkin sebagian dari kalian masih ada yang bingung atau belum terlalu paham terkait mekanisme di babak 16 besar nanti itu gimana, sekarang gue jelasin. Jadi gue merujuk pada penjelasan yang tercantum di Competition Regulation AFC Champions League 2 2025-2026 bahwa di babak 16 besar nanti tentunya akan ada 16 tim yang tersisa untuk berkompetisi yang terdiri dari 8 tim yang berasal dari zona barat, kemudian 8 tim juga dari zona timur, termasuk salah satunya adalah Persib. Nah, mekanismenya untuk penentuan lawan di babak 16 besar nanti ditentukan lewat drawing atau undian, yang setiap pertandingannya bakal mempertemukan antara tim juara grup dengan tim runner-up grup. Jadi karena Persib keluar sebagai juara grup, otomatis Persib udah pasti bisa mendapatkan keuntungan untuk menghadapi lawan yang dalam tanda kutip lebih mudah, karena lawannya udah pasti berstatus sebagai runner-up fase grup. Cuman kita belum tahu lawannya siapa, karena sistemnya ditentukan lewat drawing. Tapi yang jelas, lawannya udah pasti dari klub yang berasal dari zona timur. Karena dari babak 16 besar sampai semifinal, lawannya pasti tetap dari zona timur. Kecuali pas nanti final, itu baru ketemu lawan dari zona barat. Kemudian regulasi lainnya adalah untuk pertandingan di babak 16 besar bakal dilaksanakan dengan sistem dual leg atau home away. Dan penentuan terkait siapa duluan yang main home atau away, itu berdasarkan status mereka. Untuk juara grup, di pertandingan leg pertama bakal main away dulu, kemudian di leg kedua baru main home. Kenapa kayak gitu? Karena itu juga jadi salah satu keuntungan, salah satu privilege. Kalau main home di laga kedua emang lebih menguntungkan karena statusnya itu jadi laga penentuan. Dan tim yang main home otomatis punya energi lebih untuk menjalankan laga penentuan tersebut. Artinya Persib dipastikan bakal main away dulu. Baru abis itu laga kedua dimainkan dengan status home di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian untuk jadwal, pertama jadwal drawing dulu, yaitu akan dilaksanakan di bulan Desember ini, sekitar tanggal 16 Desember kalau gak ada perubahan. Sedangkan untuk pertandingan 16 besarnya, bakal dilaksanakan di bulan Februari 2026. Leg pertama sekitar tanggal 11 atau 12 Februari, kemudian leg kedua sekitar tanggal 18 atau 19 Februari. Artinya Persib masih punya persiapan yang cukup lama untuk menghadapi laga besar tersebut. Dan tentu kita juga bisa lihat bahwa Persib emang serius banget di ACL II musim ini. Maka dengan kelolosan Persib ke fase gugur, itu juga sekaligus memantapkan beberapa rumor transfer pemain Persib yang berkembang sekarang. Kayak Joy Pelupesi, terus ada lagi si itu, si ini, si pemain dari sana, dan seterusnya. Pokoknya di antara beberapa rumor yang berkembang, pasti bakal ada yang deal. Karena niat Persib untuk merekrut beberapa pemain tambahan tersebut, memang salah satu pencapaiannya harus lolos dulu ke fase gugur ACL II. Karena level permainan di fase gugur nanti jelas bakalan makin meningkat. Dan tentu kalau Persib niat buat bisa melangkah lebih jauh, maka mereka juga memang butuh pemain tambahan yang levelnya lebih tinggi untuk meningkatkan kualitasnya, supaya bisa bersaing di fase gugur nanti. Pokoknya itu nanti kita tunggu aja lah. Yang jelas, pasti bakal ada yang deal dengan Persib di bursa transfer Januari nanti. Jadi itu penjelasan tentang Persib yang berhasil lolos ke babak 16 besar AFC Champions League tuh. Mari kita berdoa, kita kuatkan doa, bukan cuma bobotoh, tapi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Gak peduli latar belakang kalian apa, mau kalian Jackmania, Braja Musti, Smeton, Bonek, Aremania, atau siapapun. Pokoknya mulai dari fans Persiraja Banda Aceh sampai fans Persipura Jayapura. Mari kita satukan dukungan dan doa untuk Persib Bandung supaya di fase gugur nanti Persib bisa meraih hasil yang positif dan bisa melangkah sejauh mungkin di AFC Champions League 2 musim ini. Sekarang pendapat kalian gimana tentang performa Persib di fase grup ACL II ini? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!